Ya tentu saja saya berharap bahwa dengan membudayanya ngaji budaya ini nanti akan menambah pengetahuan kita, menambah kecintaan kita terhadap terutama terhadap negara. Karena nilai-nilai kehidupan kita itu adalah yang cocok dengan kita, yang cocok dengan karakter bangsa kita, ya budaya lokal itu sendiri. Nah, ini adalah harapannya bagian dari upaya kita membangun manusia untuk memperkokoh negara ini agar mempunyai identitas yang pasti bahwa kita ini adalah negara besar yang mencintai budayanya, yang kemudian mampu mengembangkan semuanya ini menjadi sebuah kekuatan besar dan tentunya harus bisa menjadi mendapatkan pengakuan juga oleh dunia, dan ini akan menjadi memproteksi negara kita dari dari kepentingan-kepentingan yang tidak baik terhadap kita. Yang membangun kekuatan itu adalah kita sendiri lewat mencintai budaya kita dengan ngaji budaya. Hai Empower, selamat datang di podcast Suara Rakyat. Kali ini bareng aku, Aira. Empower, tradisi itu tidak hanya menjaga warisan leluhur, tetapi terutamanya di Jawa Timur sendiri ada yang namanya ngaji budaya, tradisi ngaji budaya, yang dimana menggabungkan nilai spiritual dengan kearifan lokal. Nah, kali ini Aira tidak sendiri Empower. Kali ini Aira ditemani oleh Ibu Cantik dari anggota DPRD Komisi B, yaitu Ibu Wiwin Supraba. Suprawo Ibu. Matur nuwun. Ibu, mungkin bisa dijelasin sedikit tentang apa sih tradisi ngaji budaya itu? Iya, kalau kita ngomong ngaji pasti konteksnya orang akan berpikir ngaji itu belajar agama, ya kan? Belajar agama yang di situ pendidikannya berat lah, dirasa berat karena akan berbicara tentang dosa, berbicara tentang surga dan neraka, rasanya berat. Padahal agama itu sendiri kan the way of life ya bahasanya, jalan hidup. Nah begitu juga dengan budaya. Budaya pun adalah jalan hidup, cara bagaimana kita menjalani hidup, gitu kan. Nah produknya itu salah satu adalah kesenian, hukum yang tidak tertulis secara adat, nah, itu kan bagian dari budaya. Nah, budaya ini kan kadang-kadang orang sudah susah mempelajarinya. Maka ngaji ini bagian supaya kita tidak terkesan menjadi sesuatu yang berat untuk mempelajari. Ngaji budaya. Nah, ini sebenarnya sudah banyak yang mencontohkan, contohnya adalah Cak Nun. Ya kan? Yeah. Beliau itu tidak mau disebut pengajian. Tapi beliau mengatakan ini yang namanya ngaji budaya. Karena beliau tidak hanya menerapkan tentang agama mutlak, tapi bagaimana cara manusia menjalani hidup. Nah, itu salah satu yang contoh nyata. Kemudian nonton wayang itu juga bagian dari ngaji budaya. Karena di dalam tontonan wayang itu pun ada nilai-nilai yang tentang bagaimana kita menjalani kehidupan. Kalau misalnya kita memerangi orang akibatnya seperti ini, itu kan sudah banyak diceritakan di dalam tontonan, termasuk juga ludruk, kemudian ketoprak, yang benar-benar budaya kita kan ludruk itu yang asli Jawa Timur, ya kan? Betul. Nah itu ngaji budaya itu seperti itu. Berarti bukan mengkaji budaya, hanya nonton wayang, ludruk, ngaji atau itu kan sebenarnya belajar ya. Iya. Yang namanya belajar itu kan luas sekali, termasuk kajian itu bagian dari belajar. Saya pikir seperti itu. Ini sebenarnya hanya masalah redaksional saja, saya pikir, ya kan? Ya. Kira-kira nilai utamanya yang bisa ditanamkan ke masyarakat, terutama generasi sekarang, generasi Gen Z dan Alpha itu apa aja sih, Bu? Ya, jadi sebenarnya kenapa kita perlu ngaji budaya dulu? Karena kita sudah mulai merasakan terkikisnya budaya kita, budaya lokal terutama. Hal yang paling kecil adalah tentang kegotong royongan kita yang sudah mulai menipis. Padahal dalam budaya kita, terutama di Jawa Timur, itu kan gotong royongnya itu luar biasa. Contohnya kalau di zaman saya masih kecil, saya masih ingat setiap hari Minggu itu pasti ada kerja bakti. Ya kan? Betul. Membersihkan lingkungan. Nah ini adalah ajaran-ajaran secara adat
ya secara adat yang disampaikan turun temurun. Nah, ini menjadi produk budaya itu tadi. Itu bagaimana kita ini bergotong royong membersihkan lingkungan supaya tidak muncul bencana. Ya kan? Nah, ini sudah mulai terkikis. Ini yang harusnya kemudian kita bangkitkan lewat ngaji budaya. Sekarang ini kita mencari di desa sekalipun yang kita anggap ya dalam kutip di desa itu adalah tempat orang-orang yang masih mempertahankan budaya, nilai tradisinya. Itu pun sekarang sudah mulai sulit kita temukan yang namanya kerja bakti, gotong royong, nilai gotong royong yang kita angkat bersama-sama. Ini sudah semakin sulit. Ini maka kita juga harus segera ngajak semua masyarakat untuk ngaji budaya, terutama tentang nilai-nilai di dalam tradisi kita. Gitu. Di tengah derasnya mungkin perbedaan antara gen-gen sebelumnya dengan gen sekarang, lalu budaya luar yang akhirnya masuk ke budaya kita, itu bagaimana sih Bu yang lebih tepatnya anak Gen Z atau Gen apa sekarang kan lebih kurang dalam artian gotong royong, mungkin bisa sekedar nyapu aja di depan bareng atau enggak guyup sama, bahkan cara nyapu sudah nggak bisa ya. Betul. Apalagi kalau kita lihat 17 Agustusan kemarin itu kan banyak beberapa anak-anak Gen Z, Gen Alpha tuh lebih suka yang yaudah lombanya berkaitan dengan Mobile Legend aja, yang tidak bertepuk muka gitu. Ya, ini yang menjadi kekhawatiran kita bersama. Teknologi memang sangat diperlukan oleh manusia, sangat mutlak, karena kita yang namanya kehidupan itu berjalannya ke depan, tidak ke belakang. Maka kita harus bisa adaptasi dengan teknologi. Tetapi bagaimana teknologi itu tidak membuat kita menjadi individual, ini adalah tantangan. Ya, ini tantangan. Memang tidak bisa kemudian kita menyalahkan Gen Z-nya atau Gen Alpha-nya, karena itu juga sangat linear dengan arah kebijakan. Ya kan? Nah, ini makanya tidak bisa kemudian hanya satu sisi yang kita kerjakan. Tetapi kita juga appreciate kepada kelompok masyarakat yang sudah mulai menginisiasi contohnya tadi yang Cak Nun tadi ya. Yeah. Itu kalau pernah lihat nggak, pernah datang nggak di kegiatannya, acaranya enggak ya? Melihat ya, di situ banyak anak-anak bertato, anak-anak macam-macam anak yang mereka kalau disuruh ngaji murni agama nggak akan mau datang. Betul. Tapi kalau sudah di acaranya Cak Nun datang, ini yang harusnya menjadi apresiasi dan tentunya harusnya menjadi landasan kita untuk bisa ikut berperan serta di dalam mempengaruhi Gen Z ini untuk bisa kembali ke budaya kita. Itu juga salah satu cara. Dan tentunya kita tidak bisa mengabaikan media. Media pun ini adalah pusat transfer informasi. Semua media itu sekarang sudah, kalau zaman dulu kalau nggak di televisi, kalau tidak mempunyai orang pengaruh di dalam televisi nggak akan bisa didengar, ya kan? Tetapi sekarang cukup dengan ruangan podcast yang sekecil ini pun suaranya bisa didengar di mana-mana. Ini juga punya peranan yang sangat penting di dalam mempengaruhi pendengar atau yang melihat atau yang menonton podcast ini untuk bisa mengubah, karena kesadaran untuk mengubah itu juga perlu dari luar, salah satunya media. Kira-kira seperti itu. Kalau di dunia digital sendiri, kira-kira tokoh agama itu dan tokoh agama seniman lokal itu apakah penting untuk mengikuti era-era sekarang, apalagi di ngaji budaya sendiri? Ya, banget ya. Kita ingat sejarah masuknya Islam ke Jawa lewat Sunan Kalijogo. Bahwa Sunan Kalijogo itu misinya adalah bagaimana mengislamkan tanah Jawa, tetapi kan tidak mungkin dengan membawa budaya Arab. Betul. Kan nggak ngerti sama sekali orang Jawa. Maka beliau kemudian lewat tembang-tembang Jawanya yang kemudian membuat lagu. Karena bagaimanapun lagu, langgeng atau tontonan, sandiwara atau sekarang film, ini sangat mempengaruhi yang menonton atau yang mendengar. Karena kita tayangkan berulang-ulang, ini akan tanpa sadar akan mempengaruhi daya pikir kita.
Nah, ini yang harusnya menjadi tolak ukur atau pemikiran dasar untuk budayawan, seniman ketika menyampaikan sesuatu, memang kita harus bisa mengadaptasikan dengan kondisi yang sekarang. Wajib Mas. Iya, justru. Kalau saya kan mungkin jarang nih nonton ludruk, Ya. wayang, karena memang di era sekarang tuh sudah berkurang, sedikit berkurang. Kalau dari Bu Wiwin sendiri, kira-kira momen yang paling berkesan saat ngaji budaya itu apa? Sebenarnya ngaji budaya itu bentuknya bisa macam-macam. Bisa macam-macam. Mau dikat? Oh. Dikat aja. Oh, langsung. Iya. Jadi time signal nggak benar. Oh ya, maaf. Apa? Dimulai dari? Pertanyaan lagi aja. Oh, pertanyaan lagi Oke. aja. Oke, aku mulai? Ya. Oke, izin Ibu. Mungkin dari saya sendiri di era sekarang itu kan sudah berkurang ya tontonan wayang, ludruk, campur sari Ya. itu juga. Kalau dari Ibu Wiwin sendiri, momen yang paling berkesan saat ngaji budaya itu apa aja? Semua momen pasti sangat berkesan buat saya. Yang perlu kita sampaikan adalah yang namanya ngaji budaya itu medianya banyak. Bahkan diskusi pun itu adalah media ngaji budaya. Itu juga yang kemudian saya terapkan di dalam kegiatan kedewanan saya, karena kita punya kesempatan untuk menyapa masyarakat. Itu kita isi dengan ngaji budaya, istilah kami. Kenapa? Supaya nilai-nilai budaya kita, nilai memunculkan karakter bangsa Indonesia yang Pancasilais ini memang harus dipaksakan lewat seluruh kegiatan. Kemudian lewat forum diskusi, lewat nonton, ini yang juga sedang dikerjakan oleh Dinas Pariwisata. Ini banyak sekali tontonan-tontonan yang nanti akan di seluruh Jawa Timur itu keliling. Nanti kita berdampingan bersama-sama dengan anggota dewan untuk bisa bagaimana seniman kita ini benar-benar bisa menyampaikan apa yang menjadi pesan dan kesenian sebagai media untuk menyampaikan pesan tradisi. Gitu. Itu yang paling penting, dan itu akhirnya tantangannya nanti adalah paling utama bahasa. Bagaimana bahasa itu harus kita adaptasikan dengan masyarakat sekarang. Kita kan nggak mungkin memaksakan juga bahasa wayang ini saklek, memang harusnya pakem, tetapi harus ada yang bisa diterjemahkan. Sekarang banyak kok juga sudah sampai di 3 dimensi lewat media-media wayang. Betul. Itu luar biasa karena di situ nilai-nilainya banyak sekali, termasuk bagaimana sejarah Indonesia di masa kerajaan itu juga akan muncul di situ. Yang tentunya kita akan mempelajari banyak hal bagaimana kita mencintai negara ini sehingga mempertahankan negara ini jangan sampai kemudian kita terulang yang namanya penjajahan hanya karena kita sudah tidak mempunyai karakter kebangsaan kita sendiri. Betul. Kira-kira seperti itu. Oke. Sebenarnya Aira itu pengen tanya Bu terkait tantangan apalagi di dewan ya. Tantangannya tuh apa aja sih selain hanya bahasa. Tapi Empower, kalian jangan kemana-mana, tetap pantengin podcast Suara Rakyat kali ini bareng Aira dan Ibu Wiwin di segmen selanjutnya. Hai Empower, selamat datang kembali ya. Di segmen selanjutnya ini, kalau tadi kita membahas tentang akar dan nilai ngaji budaya, kali ini kita akan mengulik sedikit tentang kebijakan dan peran pemerintahnya sendiri. Kalau tadi di segmen pertama kita membahas tentang pandangan masyarakatnya seperti apa. Nah, kalau di segmen kedua ini kita akan membahas tentang langkah DPRD Provinsi Jawa Timur dalam mendukung kegiatan ngaji budaya itu sudah sampai mana sih, Bu? Ya, yang pasti kita ini kan punya tugas utama. Yang pertama adalah legislasi, yang kedua penganggaran, dan yang ketiga pengawasan. Nah, tentunya kalau kita berbicara tentang legislasi, kita akan terus dampingi, terutama karena budaya ini berkaitan dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Tentunya kita akan terus mendampingi mereka untuk perda apa nih yang harus kita buat untuk bisa melindungi budaya kita, untuk bisa membackup
kegiatan-kegiatan budaya yang ada di Jawa Timur gitu kan. Nah, misalnya yang berkaitan dengan penggunaan aset-aset di Dinas Pariwisata untuk bisa dipakai untuk pengembangan pelaku-pelaku budaya. Itu kan juga perlu kita perdagangkan, dipergubkan. Itu produk yang nyata. Kemudian yang berkaitan dengan penganggaran. Bagaimana kita bersama-sama dengan Dinas Pariwisata untuk bisa menyusun anggaran yang berkaitan dengan budaya ini. Nah, salah satunya adalah kemarin kita mendorong dan bersama-sama dengan Dinas Pariwisata untuk berperan aktif membuat tontonan-tontonan di masyarakat yang tentunya kalau tidak ada peran serta pemerintah, ini masyarakat sudah tidak terlalu peduli ya. Contohnya Ludruk dan wayang. Ini juga ada beberapa kegiatan sampai akhir tahun ini nanti akan ada banyak tontonan tentang Ludruk dan wayang yang kita terus sosialisasikan ke masyarakat ya. Itu dalam program penganggaran. Pengawasannya adalah bagaimana kita memastikan bahwa semua kebijakan itu sudah tepat. Misalnya sasarannya, siapa yang harus kita sosialisasikan dan sebagainya. Ini kan ini adalah bentuk peranan kita sebagai anggota dewan untuk bisa berperan aktif di dalam melindungi produk budaya kita terutama di Jawa Timur, kira-kira seperti itu. Sehingga kemudian pasti kita ada yang namanya menjelang penganggaran, kita juga ada rapat bersama yang kemudian kita akan menyampaikan aspirasi masyarakat yang untuk bisa dituangkan di dalam program yang akan disusun di dinas. Itu juga kami lakukan. Yang terkait dengan suara seniman, suara budayawan, suaranya misalnya tempat pariwisata yang ini luar biasanya juga Jawa Timur sudah membuat kebijakan yang berkait dengan wisata yang terkait dengan kampung adat misalnya. Itu juga memberikan kontribusi yang besar untuk perkembangan mereka agar wisata-wisata yang berbasis budaya ini bisa tetap eksis dan dikenal oleh masyarakat. Sampai hari ini sudah terlihat baik gitu ya. Berarti sampai akhir tahun ini penuh dengan tontonan-tontonan ya? Iya, termasuk bagaimana upaya Dinas Pariwisata untuk pemilihan Rakaragi itu bukan sesuatu hal yang cuma sekedar pemilihan putra-putri daerah ya, tidak. Tetapi ini benar-benar difokuskan bahwa ini adalah sebagai duta budaya. Itu yang paling penting. Karena apa? Gen Z, supaya Gen Z ini tahu tentang budaya, mereka juga harus punya wakil yang seusia, yang sebaya, yang bisa penguasaan budayanya baik, yang bisa kemudian menjadi penyampai pada sesama, sebayanya, dan juga sekaligus sebagai penampung aspirasi anak Gen Z nantinya. Ya, kan misalnya biasanya kalau maunya kan ngobrolnya sesama sebaya. Betul, itu. Kalau terkait di Jawa Timur ini kan sangat luas juga kan Bu, ada beberapa mungkin daerah yang sangat minim terkait ngaji budaya itu seperti apa dan apa sih ngaji budaya itu. Nah, bagaimana keterlibatan antara pemerintah desa dan kabupaten dalam mendukung ngaji budaya ini? Yang paling jelas komponen kedinasan itu sudah memenuhi karena pasti semua kabupaten ada dinas pariwisata dan kebudayaan pasti ya, yang artinya akan linear sampai ke Kementerian Pariwisata, Kementerian Kebudayaan. Ini pasti mereka juga akan punya tugas khusus untuk bisa menjaga budayanya masing-masing, kearifan lokalnya masing-masing. Ciri-ciri budaya masing-masing di setiap daerah pasti akan punya ciri, ya kan? Kalau Jawa Timur itu apa? Ludruk ini yang harus kemudian dilestarikan, disosialisasikan kembali, dijadikan media untuk mengubah nilai masyarakat, karena setiap produk kebudayaan salah satunya adalah tontonan Ludruk, dan ini kan pasti ada yang ada tatanan di sana. Ada tuntunan di sana yang akan kita sampaikan kepada masyarakat. Yaitu tadi yang untuk bisa mencintai budaya kita. Ini kalau istilah mereka, istilah dalam pemerintahan, ini adalah bentuk perlindungan terhadap
warisan tak benda. Nah, warisan budaya tak benda. Nah, ini kan termasuk ludruk. Ini kan tidak terlihat bendanya. Nah, orang kalau berbicara tentang budaya pasti lebih banyak kepada situs. Padahal ada hal-hal lain yang perlu kita jaga, yaitu tadi ludruk, ketoprak, wayang. Yang di situ justru ada nilai-nilai budaya kita. Ya. Apakah nantinya tadi Ibu sudah menyebutkan bahwa kolaborasi antara seniman ataupun tokoh-tokoh lainnya untuk kolaborasi antara mungkin ada beberapa teman-teman masyarakat itu ada yang tergabung dalam komunitas budaya. Betul. Atau mungkin sekarang ada beberapa kegiatan bisa dikatakan unit kegiatan mahasiswa biasanya itu karawitan. Apakah itu nantinya akan dikolaborasikan untuk tradisi atau mungkin ada pertunjukan-pertunjukan apa gitu? Ya, jangan salah, kita juga punya yang namanya sekolah tinggi yang miliknya pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Saya kok lupa namanya, itu yang berkait dengan kesenian. Ya, itu ada. Nah, itu sekolah inilah yang dicetak untuk bisa memunculkan komunitas-komunitas itu untuk bisa bekerja sama dengan pemerintah. Nah, tinggal itikat baik pemerintah itu sendiri aja ya, karena memang ini adalah salah satu keprihatinan saya secara pribadi, karena sampai hari ini yang namanya pariwisata budaya itu belum menjadi prioritas pembangunan. Nah, ini juga menjadi PR kita bersama, karena padahal memang yang tidak nampak ini justru harusnya menjadi fokus utama pembangunan. Karena kokohnya negara itu kan karakternya dulu yang dibangun. Tetapi ternyata ini belum menjadi prioritas karena memang ada hal-hal yang besar yang masih menjadi PR. Ketika kita ngomong global Indonesia, apalagi dengan global dunia saat ini yang terkaitan dengan isu ketahanan pangan dan sebagainya, ini akhirnya menepikan ya kita tidak menjadi prioritas pembangunan. Ini tantangan besar, memang tantangan besar. Tapi tidak boleh menyerah. Betul, harus tetap semangat. Betul. Apalagi di era modernisasi ini sangat banyak budaya-budaya asing yang masuk lagi ke Indonesia juga. Iya, nah ini juga tantangan berat juga. Kita harus bisa memprotek negara kita ini jangan sampai terjadi bentuk penjajahan baru. Kalau dulu penjajahan itu adalah penguasaan lahan dan sebagainya, tapi hari ini penjajahan tidak nampak. Yang sudah terjadi penjajahan ekonomi, penjajahan budaya, karakter kita sudah terkikis sehingga membuat masyarakat kita ini menjadi masyarakat yang nilai kecintaan pada negara semakin tipis. Nah, ini yang menjadi dikendaki oleh para penjajah, ya kan? Ketika kita menguasai negaranya itu tidak mampu dengan senjata, maka lemahkanlah rakyatnya. Itu yang sedang terjadi. Sudah ada celah berarti ya saat ini. Iya. Dan ini tidak boleh terjadi lagi. Maka kita yang harus berjuang sekarang bersama-sama. Bagaimana cara pemerintah menjembatani antara modernisasi dengan pelestarian budaya? Mungkin ketika teman-teman ada saran bahwa Bu adain ini wayang, lomba wayang kulit atau lomba ngeludruk, itu kan pasti masyarakat banyak yang, wih aku bisa nih. Maka kita tidak boleh alergi dengan teknologi. Kita tidak boleh alergi dengan pembaharuan. Nah, semua produk-produk kita budaya yang mau kita proteksi ini tidak boleh alergi terhadap itu. Kita harus adaptif. Digitalisasi itu menjadi penting. Dan digitalisasi ini sudah menjadi program juga di di Dinas Pariwisata dan Pendidikan Kebudayaan maksud saya. Itu juga sudah dilakukan digitalisasi, kemudian tampilan-tampilan tidak hanya kemudian yang bersifat konvensional, tetapi juga ada perpaduan dengan teknologi. Misalnya kalau ludruk itu kalau pernah lihat dulu itu kan konvensional ya, panggungnya seperti apa. Nah sekarang sudah pakai backgroundnya itu sudah pakai yang background pakai digital sudah, jadi sudah ndak kayak dulu. Kalau zaman dulu misalnya kuda orangnya harus pakai kaki
kayu itu ya Betul. untuk bisa. Nah sekarang sudah tidak sekonvensional itu menjadi penting. Itu salah satu jembatan supaya produk budaya kita ini bisa lebih diterima oleh masyarakat modern. Memang harus begitu. Mungkin tantangannya tidak hanya di daerah sektor budayanya saja, Ya, di modernisasinya juga. harus wajib karena itu bagaimana caranya masyarakat kita bisa menerima terutama Gen Z Betul. supaya tidak menjadi gagap budaya. Nah, itu gagap budaya ini yang tidak kita harapkan, maka kita lah yang beradaptasi untuk bagaimana cara sosialisasinya tidak lagi bisa konvensional. Kira-kira Oke. seperti itu. Oke, Empower, kita masih ada segmen selanjutnya dan masih banyak akan ada pembahasan-pembahasan lainnya. Tapi Empower, kamu jangan kemana-mana. Tetap stay di episode kali ini. Saya dan Bu Wiwin akan kembali. Hai Empower, selamat datang lagi dan kembali lagi di episode kali ini. Masih tetap bareng aku Aira dan Ibu Wiwin Subramba. Ya. Bu, Ya. kita kan harus selalu berpikir masa depan. Ya. Kedepannya ini seperti apa sih? Ya. Nah, mungkin di 10-20 tahun ke depan, visi terhadap keberlangsungan ngaji budaya itu seperti apa? Yang namanya ngaji itu kan tidak berhenti. Karena selama kita hidup, ya kita tidak boleh berhenti belajar. Ngaji itu kan belajar. Iya. Tidak boleh berhenti, termasuk juga terhadap ngaji budaya, belajar tentang budaya. Tidak boleh berhenti. Tidak hanya belajar, tetapi kita juga mendokumentasikan, kita literasikan supaya tidak hilang. Ya kan? Ini supaya yang terekod, yang terekam ini nanti akan menjadi literasi di masa depan. Itu wajib. Ada satu kelemahan kita memang sampai hari ini ada dengan banyaknya budaya kita ini, termasuk produk-produk budayanya, kita ini literasinya masih minim. Maka ini PR kita ke depan adalah bagaimana ini menjadi literasi. Literasi kan tidak harus tulisan, tapi literasi bisa digital. Nah, itu nanti juga bisa menjadi warisan tak benda kita buat generasi berikutnya, supaya sekali lagi identitas kita ini tidak hilang. Itu yang paling penting, terutama untuk Jawa Timur. Ya, yang Di Jawa kaya banget, ya kan? Jawa Ya. Timur tuh masih tiap tahunnya ada penghargaan tentang budaya tak benda itu. Ada. Ya, kalau penghargaan tak benda itu sebenarnya lebih pada di pusat ya, di negara kita di pusat sana. Penghargaan itu diberikan kepada daerah-daerah yang mampu memberikan ruang dengan kategori macam-macam itunya ya. Itu dengan indikator yang mereka buat, bagaimana kita proteksi terhadap budaya. Nah, contoh sederhana, karena saya orang Jombang, saya tahu bahwa Jombang pernah mendapatkan penghargaan warisan tak benda berupa tari Panji. Nah, itu juga mendapat penghargaan sebagai warisan tak benda yang perlu kita. Nah, ini kan perlu direkam. Betul. Tariannya, step by step pengajarannya supaya tidak hilang. Karena di tarian sekalipun itu ada nilai yang kita bagikan. Nah, ini boleh nanti silakan mengkaji tentang Panji, bagaimana pandangan-pandangan dan siapa Panji itu. Ya, ini boleh teman-teman nanti mencari. Karena sebenarnya jejak tentang itu digital pun sudah ada, walaupun mungkin tidak sebanyak yang kita harapkan, terutama tentang nilai filosofinya. Saya kira seperti itu. Berarti tidak hanya sebatas gerakan-gerakan saja. Iya, semua remo pun ya, remo Ada itu andalan artinya. kita ya. Betul, andalan. Jawa Timur itu kalau tari itu kita berbicara remo. Walaupun kalau asalnya itu ini masih banyak perdebatan. Betul. Tapi kami kalau orang Jombang meyakini bahwa remo itu asalnya dari Jombang. Karena remo itu adalah pembuka ludruk. Ludruk sendiri itu adalah pertama kali ada di Jombang. Di dalam sejarahnya. Mungkin masih Nah, banyak yang belum tahu juga. Nah, itu banyak yang belum tahu. Nah, makanya ini juga juga harus menjadi kita rekam lah ya, ini menjadi literasi untuk generasi berikutnya. Bahkan ludruk itu untuk apa? Itu juga harus paham teman-teman bahwa ludruk itu adalah produk tampilan ya. Tampilan yang
tujuannya adalah mengajak masyarakat untuk melakukan perlawanan. Ya di masa pemerintahan Belanda itu kan kita cara mengajak perlawanan tidak mungkin terang-terangan ayo perang musuh Belanda kan tidak begitu. Tapi lewat tontonan itu yang disimbolkan dengan pasti kalau di Ludruk itu pembantu yang berani ngelawan juragan. Itu sebenarnya tontonan Ludruk kita itu untuk itu. Jadi masyarakat harus paham itu. Kenapa kita budayakan? Karena tontonan berupa Ludruk Ketoprak itu adalah media penyampai. Dia menyampaikan misi tertentu yang harus kita tetap jaga sampai sekarang. Itu kalau dulu orang pakai sandi, pakai apa gitu ya. Betul. Tapi kalau kita nenek moyang kita ini sudah paham bagaimana cara menyampaikan, sudah lewat tontonan saja. Nah itu Ludruk itu adalah bagian dari itu. Terkait ngaji budaya, apakah nantinya bisa menjadi sebagai identitas kultural Jawa Timur di nasional, Ibu? Wajib saya pikir ya, karena kan bagaimana para pendiri bangsa ini menyampaikan kata-kata Bhinneka Tunggal Ika itu kan bukan hanya sekedar slogan, tapi bagaimana mengupayakan budaya-budaya di Indonesia ini yang nilainya sangat banyak ini tetap ada, tetap eksis, tapi dipersatukan di satu negara yaitu Indonesia. Maka kepercayaan kita dengan Bhinneka Tunggal Ika-nya ini berarti sudah memberikan pemikiran bahwa budaya-budaya lokal ini wajib kita kita jaga. Sekali lagi karena di situ ada nilai-nilai tentang bagaimana cara kita menjalani kehidupan sebagai bangsa Indonesia. Kalau di Jawa Timur khususnya ya juga sebagai orang Jawa Timur gitu, seperti itu, Mbak. Jadi menampilkan ciri khas kedaerahan harus tetap ada. Karena sebagai implementasi Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tapi tetap satu. Itu kira-kira seperti itu. Berarti tidak hanya sebagai tontonan saja atau pembelajaran saja. Identitas. Bahkan kalau misalnya kita lihat di teman-teman yang wisatanya berbasis adat, ya, itu kan mereka sampai menampilkan bagaimana setiap hari itu mereka memakai busana yang mereka yakini ini adalah yang sebagai identitas mereka. Kalau kita secara nasional kita ngomong Baduy, betul, iya kan? Kenapa itu? Banget. Iya, kenapa itu tidak menjadi kalau kita ngomong modern, negara kalau mengendari negara ini harus modern. Baduy pasti sudah tidak ada, ya kan? Tapi kalau kemudian masih banyak kampung adat yang eksis, berarti negara kita masih melindungi kearifan lokal dan memang kita justru ini adalah bagian dari implementasi Pancasila kita. Ya. Apakah ngaji budaya ini bisa dikatakan harus secara offline atau jadi kita melihat secara langsung atau bisa diformat sebagai mungkin TikTok. Kalau sekarang kan apa-apa udah TikTok aja. Kalau kayak gitu scroll IG aja. Iya, saya sepakat. Sekali lagi budaya adalah adaptif dengan segala hal teknologi termasuk di sosmed. Ketika kita merasa bahwa keterkikisan kita terhadap kecintaan kita terhadap negara ini terkikis karena efek dari sosmed, maka kita harus melawan lewat sosmed juga. Ketika mereka melakukan penetrasi budaya mereka itu lewat sebuah tulisan, ya kita harus melawan dengan tulisan. Betul kan? Betul. Nah ini kan harus sepadan yang kemudian menjadi sebuah tandingan untuk bisa menjadi, dan bagaimana perlawanan kita ini justru diterima oleh kelompok kita sendiri sehingga sebagai upaya proteksi ini bisa terjadi kan gitu. Seperti itu. Kalau misalnya masyarakat ingin ikut bergabung untuk bisa ikut bergabung dalam misal aku pengen join Ludruk, pengen join mungkin kesenian wayang atau tidak hanya sebatas menonton saja. Itu langkah kecil yang dapat dilakukan itu seperti apa, Ibu? Ya, sampai hari ini kita ini sebenarnya punya yang namanya tempat-tempat beraktivitas seni ya, budaya. Contoh kalau di Surabaya yang miliknya Provinsi Jawa Timur itu Gedung Cak Durasim. Itu kan setiap hari banyak sekali teman-teman kelompok seniman budayawan yang di situ latihan nari, latihan teater. Itu ada bahkan nanti di tanggal
Insya Allah 25 sampai dan 26 Oktober itu nanti akan ada di Cak Durasim itu pentas teater Jawa Timur. Wah. Itu jadi masyarakat bisa secara langsung datang ke sana. Maka tinggal inisiatif masyarakat untuk mengulik-ngulik info dari Dinas Pariwisata. Jangan lihat yang diingat cuman daftarnya show-nya penyanyi Korea, jangan itu. Jadi yuk kita lihat kita ini juga punya event-event besar yang juga nggak kalah menarik kok dengan mereka. Kita punya Chandra Wilwaktita yang juga sering memberikan ruang untuk ekspresi seni yang spektakuler di sana dengan tempat untuk nonton itu sampai ribuan, tribunnya itu. Nah itu juga sering ada event-event besar di sana. Itu siapa lagi kalau bukan kita yang bisa menjaga budaya kita. Dan kapan lagi kalau tidak sekarang? Betul, ya. Kapan lagi kalau tidak sekarang, Empower. Betul. Dan banyak mungkin kalau bisa malah lebih tinggi daripada K-pop malah ya. Bu ya. Nah itu Empower. Kalau kalian mungkin masih mikir, aduh aku kepo tapi mau di mana? Oktober Empower. Oktober di Cak Durasim ya. Nanti bisa ketemu Ibu Wiwin kalau ya pasti pasti kita nonton bareng-bareng. Siap. Terakhir nih Bu, ya. Apa harapan pribadi Ibu terhadap peran ngaji budaya di era sekarang dan juga masa depan Jawa Timur nanti? Ya tentu saja saya berharap bahwa dengan membudayanya ngaji budaya ini nanti akan menambah pengetahuan kita, menambah kecintaan kita terutama terhadap negara. Karena nilai-nilai kehidupan kita itu adalah yang cocok dengan kita, yang cocok dengan karakter bangsa kita, ya budaya lokal itu sendiri. Nah, ini adalah harapannya bagian dari upaya kita membangun manusia untuk memperkokoh negara ini agar mempunyai identitas yang pasti bahwa kita ini adalah negara besar yang mencintai budayanya, yang kemudian mampu mengembangkan semuanya ini menjadi sebuah kekuatan besar dan tentunya harus bisa menjadi mendapatkan pengakuan juga oleh dunia, dan ini akan menjadi memproteksi negara kita dari dari kepentingan-kepentingan yang tidak baik terhadap kita. Yang membangun kekuatan itu adalah kita sendiri lewat mencintai budaya kita dengan ngaji budaya. Kira-kira seperti itu. Itu Empower. Ngaji budaya itu bukan hanya sebagai pilar yang sangat penting. Tentunya ngaji budaya itu salah satu pilar yang penting, malah sangat penting. Nah Empower, kalau kalian masih bingung aku pengen belajar tentang budaya, simpelnya kalian bisa nonton tontonan-tontonan seperti wayang. Dan tadi sudah di-spill sama Bu Wiwin, kalau di Cak Durasim bulan Oktober itu akan ada tontonan buat warga Jawa Timur. Nah, nanti sama aku, sama Aira, sama Ibu Wiwin kita akan nonton bareng ya Empower. Dan kalau kalian, mungkin teman-teman kalian masih bertanya-tanya ya Bu ya. Nah, kalian bisa share episode kali ini, kalian sebarluaskan. Tetapi Empower, jangan lupa yang di bawah itu diklik dulu, subscribe-nya diklik, like dan komen juga. Apalagi kita akan membangun Jawa Timur ini terus-menerus ke depannya. Saya Aira dan Ibu Wiwin pamit. Kami undur diri dan sampai jumpa.